Allahu akilar riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang melakukan transaksi riba atau mewakilkan atau memakan. Wa katibahu, orang yang mencatat perjanjian riba. Pegawainya atau yang terkait dengan pencatatan. Wa syahidaihi, dua orang yang menjadi saksinya. Bukan pegawai pecatat, bukan pelakunya, bukan pemakannya, tapi ikut menyaksikannya. Kulluhum sawa. Seempat-empat orang ini sama statusnya. Dilaknat. Laknat itu bahasa Arab. Arti laknat ba'idun anir rahmah. Jauh dari rahmat Tuhan. Iblis dilaknat jauh dari rahmat Allah. Kalau dia dalam bentuk duit, tak ada berkahnya. Duit hantu dimakan setan. Diterima, diambil, keluar juga dia. Keluar dalam bentuk jantung koroner. Keluar dalam bentuk diabetes mellitus. Keluar dalam bentuk saraf terjepit. Hanya numpang lewat di rekening saja. Habis itu berbondong-bondong ke mahkota hospital Malaka untuk menyerahkannya. Menjadi penyakit. Menjadi laknat. Anak kena narkoba. Kalaupun tidak yang saya sebutkan tadi, anaknya sehat-sehat, keluarganya aman-aman, badannya sehat-sehat. Tapi duit itu tak mendatangkan rahmat. Tak menjadi bekal mati. Tertutup hati untuk berbuat baik. Hati menjadi keras. Tak menerima hidayah. Hati menjadi kering kerontang. Tak tumbuh kebaikan-kebaikan. Rezeki yang melimpah ruah itu tidak menjadi nikmat, tapi menjadi istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj. Mereka menyangka sedang dapat nikmat, padahal mereka sedang dimainkan dengan laknat. Orang kalau mau beli kendaraan, orang kalau mau beli rumah, semuanya dihubungkan dengan masalah riba. Dan ini berbahaya sekali. Riba ini bukan hanya sekedar sesuatu dosa yang seperti zina yang dasarnya besar misalnya. Tapi apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad? 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Bayangkan kalau kita berzina, naudzubillah, sekali, sudah berat hukumannya. Sudah cukup Allah datangkan penyakit kelamin untuk dia sebenarnya. Sudah cukup Allah akan coba dengan bangkrutnya usahanya, ribut dengan istrinya dan suaminya, anaknya jadi sakit dan beragam macam cobaan akan datang. Bagaimana kalau seandainya 36 kali berzina? Padahal 1 dirham, 1.000 rupiah riba. Baik teman-teman sekarang masih pakai kartu kredit sekarang, memaksakan diri untuk pakai. Apa itu? Dipaksakan untuk menyicil sesuatu. 0% kok Ustaz? Baik 0%. Taib, kalau seandainya Anda terlambat 1 hari saja, bukankah kena bunga 50 rupiah? 50.000 rupiah? 50.000 bisa saya jangkau, gaji saya 3 juta. Benar, tapi 50.000 rupiah kalau kita hubungkan dengan hadis tadi, lebih berat daripada 36 kali berzina. Untuk apa? Kenapa harus paksakan diri melampaui kapasitas? Kenapa kalau tetap pakai kendaraan yang lama dulu sampai dikumpulkan dana supaya kita bisa beli yang cash? Kenapa kita tidak sabar teman-teman sekalian? Toh perangkat di tubuh kita masih aman. Matanya masih sehat, telinganya masih sehat, kulitnya masih bagus, kakinya masih bagus. Kenapa harus paksakan diri? Sementara memang riba, sebagaimana tadi qari kita membaca ayat Al-Quran yang luar biasa. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba bertumpuk-tumpuk, berulang-ulang. Apa makna kalimat ini? Kata sebagian ulama tafsir, yang dimaksud adalah riba itu akan selalu mengikat seseorang, tidak bisa lepas. Makanya setiap cicilannya berjalan berapa bulan ditawarkan lagi yang lain, digoda lagi sama syaitan dengan yang lain. Minimal harus ada yang nyantol. Dan 1 dirham riba lebih berat daripada berzina. 36 kali berzina. Allah berfirman dan mengingatkan kepada kita, menjelaskan tentang solusinya. Lalu apa yang saya harus lakukan Ustaz? Jawabannya Allah yang berfirman dan kekal sampai hari kiamat ditelawakan. Surah Al-Baqarah 276. Dan bagi teman-teman yang masih terikat dengan riba, baca Al-Baqarah 2 ayat ini, 275 sama 276.
Tapi saksi bahasan di sini 276-nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Allah pasti memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Apa maksudnya memusnahkan riba? Kata para ulama tafsir, yang dimaksud musnah hartanya, hasil riba itu tidak akan bermanfaat buat dia, selalu bermasalah. Beli elektronik akan selalu bermasalah buat dia, beli rumah dari riba akan selalu tidak tenang di dalamnya, terjadi pertengkaran-pertengkaran, makanan minuman yang didapatkan dari hasil bunga riba atau dari riba itu juga akan mendatangkan penyakit-penyakit dan seterusnya. Memusnahkan harta itu dan memusnahkan bagi pemakannya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, Allah melaknat pelaku riba, penulisnya, saksinya, semua kena. Maka harus hati-hati. Dan Allah menyuburkan sedekah. Alhamdulillah. Ustaz, saya ingin memulai usaha dan butuh sekali kendaraan. Dan saya mengetahui bahwa mengambil di leasing perbuatan riba. Bagaimana solusi untuk menghapuskan riba tersebut, Ustaz? Apa yang harus saya lakukan? Jazakallah khair. Allah barik fiik. Ya, untuk modal dalam berusaha, ya, ada ceramah singkat saya kalau tidak salah tentang permodalan dalam berbisnis, mencari modal dengan cara yang syar'i. Ya, kalau dapat pinjaman tanpa ada pertambahan, alhamdulillah. Tapi ini susah. Ya, selain itu bisa Anda jual aset yang ada, jual tanah, jual segala macam. Tapi dalam rangka investasi namanya. Anda jual, wah kalau saya sudah gak punya rumah, saya mau tinggal di mana? Sewa rumah. Ya, mau tinggal di mana? Ya tinggal di rumah. Nggak mungkin tinggal di kolong jembatan mau berbisnis. Dan ini subhanallah diajarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seseorang yang dia minta-minta. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ambil apa yang ada di rumahmu. Padahal sangat mudah bagi Rasulullah ngumpulin para sahabat, tolong bantu sedekah, pasti bisa. Tapi Rasulullah ingin mengajarkan dia cara hidup dengan terhormat dan tidak minta-minta kepada manusia. Ya. Maka dia bawa kain lusuh dari rumahnya dan kendi yang sudah lama, dia jual dari Rasulullah. Lalu Rasulullah dapat terjual dengan 2 dirham, 1 dirham dibelikannya kapak oleh Rasulullah, suruh beli kapak, lalu dipasang Rasulullah, disuruh Rasulullah SAW, ya tatib, pergi cari kayu bakar. Yang minta-minta. Ini subhanallah, ajaran Rasulullah SAW dengan menjual aset ini sangat baik seorang mulai usahanya. Karena dia mulai dengan sebuah pengorbanan. Bukan dengan dapat pinjaman enak. Kalau pinjaman enak, di awalnya enak, betul belakangnya nggak ada yang enak. Dan umumnya tidak ada yang lepas dari riba, seperti yang dikatakan tadi. Ya. Bila dengan pengorbanan, dia tidak akan mungkin asal-asalan dalam berdagang. Dalam berusaha. Dia pasti akan serius. Kalau dia tidak serius, habis sudah asetnya. Ustaz, teman anak seorang pegawai bank riba tentunya, beliau ingin bertobat dari riba. Apa hukumnya uang dari hasil kerja di bank? Bolehkah digunakan untuk modal usaha? Boleh. Ya. Kalau dia bertobat, falahu ma salaf. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang telah datang peringatan dari Rabbnya kemudian dia berhenti, falahu ma salaf, maka bagi dia apa yang telah lalu. Sebagian ulama berdalil dengan ayat ini bahwasanya ya orang yang berhenti dari riba, maka hasil riba yang sebelumnya boleh dia gunakan untuk apa? Modal usaha dan halal baginya karena dia sudah bertobat. Tapi kalau dia belum bertobat, maka haram bagi